Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Soekarno Hatta, yang kedua Febi Irawati, yang ketiga Putri Wulandari, yang keempat Salmia. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tips dan trik dalam menghadapi grammar part A dalam tes. Presentasi ini akan dibagi menjadi beberapa bagian yang akan disampaikan oleh teman-teman saya secara bergantian. Saya akan memulai presentasi ini. Pertama-tama, saya akan menyampaikan rumusan masalah dari materi yang akan dibahas. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan grammar part A dalam TOEFL? Yang kedua, struktur kalimat apa saja yang sering diujikan? Yang ketiga, apa saja tips dan trik efektif untuk menjawab soal grammar part A? Yang kedua, pengertian grammar part A. Grammar part A merupakan salah satu bagian penting dalam TOEFL, Paper Basic Test (PBT) yang dikenal dengan nama lengkapnya yaitu Structure and Written Expression. Bagian ini dirancang untuk mengukur kemampuan peserta dalam memahami serta menerapkan struktur dan kaidah tata bahasa Inggris formal, khususnya dalam konteks akademik. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman kelompok saya. My name is Febi Irawati, NIM 60200124103. Here I will explain the parts, struktur kalimat yang sering diujikan. Yang pertama ada subject-verb agreement, yaitu kesesuaian antara subjek dan kata kerja sangat sering diujikan. Kedua ada verb tense atau waktu kerja, yaitu menentukan bentuk waktu yang tepat sering menjadi kunci. Yang ketiga ada passive voice, yaitu kalimat pasif menguji pemahaman peserta terhadap objek dan bentuk kata kerja. Keempat ada relative clause, yaitu klausa relatif, klausa yang menjelaskan kata benda. Yang kelima ada noun adjektif dan adverb clause, yaitu klausa yang berfungsi sebagai subjek, pelengkap atau penjelas. Keenam ada paralel struktur, yaitu kesamaan struktur dalam elemen yang berurutan. Ketujuh ada comparative and superlative, yaitu penggunaan bentuk perbandingan. Kedelapan ada articles atau a and the dan preposition, yaitu in, on, at, h, yaitu kesalahan umum dalam penggunaan artikel dan kata depan. Selanjutnya ada inversion atau pembalikan kalimat, yaitu struktur kalimat yang tidak biasa, misalnya setelah really, never, atau only then. Terakhir ada dangling modifiers dan misplaced modifiers, yaitu kesalahan penempatan keterangan. Selanjutnya ada tips dan trik efektif menjawab grammar part A. Pertama, kenali pola kalimat umum, memahami struktur dasar kalimat bahasa Inggris, yaitu subject plus verb plus object plus modifiers. Sangat membantu saat menebak bagian yang hilang atau salah. Kedua, identifikasi jenis kesalahan umum. Di written expression ada beberapa kesalahan yang muncul berulang-ulang, yaitu kesesuaian subjek dan kata kerja, penggunaan kata kerja bentuk yang salah, kesalahan artikel dan preposisi, dan struktur klausa yang tidak lengkap. Ketiga, gunakan teknik eliminasi. Salah satu strategi yang efektif adalah mengeliminasi jawaban yang jelas salah secara tata bahasa atau makna. Selanjutnya, perhatikan waktu. Grammar part A hanya memberikan waktu sekitar 25 menit untuk 40 soal. Ini berarti rata-rata kurang dari 1 menit per soal. Oleh karena itu, strategi menjawab cepat sangat dibutuhkan dengan cara jangan terlalu lama berpikir untuk satu soal dan tandai soal sulit dan lanjutkan ke soal berikutnya. Terakhir, latihan soal asli dan simulasi. Latihan dengan soal-soal TOEFL asli atau simulasi membantu peserta mengenali pola soal dan mengembangkan kecepatan serta ketepatan dalam menjawab.
Adapun contoh soal dan pembahasan yaitu yang pertama, neither the teacher nor the student bla 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 prepare for the surprise quiz. A. Was, B. Where, C. Is, D. Has. Jawabannya yaitu B. Where. Pembahasannya dalam struktur neither bla 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 nor, kata kerja menyesuaikan dengan subjek yang terdekat dengan kata kerja yaitu students, yaitu jamak, sehingga kata kerja yang tepat adalah where. Yang kedua, if she bla 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 earlier, she would not have missed the bus. A. Arrived, B. Arrived, C. Had arrived, D. Has arrived. Jawabannya C. Had arrived. Pembahasannya, kalimat ini merupakan contoh confidential sentence type 3 yang menunjukkan situasi di masa lalu. Struktur yang tepat adalah if plus had plus V3 diikuti verb have plus V3. Contoh ketiga yaitu the museum along with several historical buildings bla 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 scheduled for renovation. A. Are, B. Where, C. Is, D. Have. Jawabannya B. Is. Pembahasannya, frasa along with several historical buildings adalah parenthetical phrase atau keterangan ketambahan dan tidak memengaruhi subjek utama yaitu the museum atau tunggal. Maka kata kerja yang digunakan adalah is. Contoh yang terakhir adalah there bla 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 many reasons for the company recent success. A. Is, B. Are, C. Has, D. Was. Jawabannya B. Are. Pembahasannya yaitu reason adalah subjek jamak sehingga verb yang benar adalah are. Dalam struktur there plus be, kata kerja mengikuti kata benda setelahnya. Baiklah, adapun kesimpulannya yaitu grammar part A dalam tes TOEFL yang dikenal sebagai bagian struktur and written expression merupakan salah satu komponen penting dalam mengukur penguasaan tata bahasa Inggris peserta. Bagian ini tidak hanya menguji kemampuan memahami struktur kalimat, tetapi juga kemampuan mengenali dan mengoreksi kesalahan dalam konteks tertulis. Melalui pembahasan dalam makalah ini dapat disimpulkan bahwa untuk mengerjakan grammar part A dengan baik terhadap berbagai aspek grammar seperti subject, verb, agreement, tenses, passive voice, klausa relatif, dan parallel struktur. Sedangkan sarannya yaitu meningkatkan pemahaman konsep dasar grammar, lakukan latihan rutin dan terstruktur, pelajari kesalahan yang sering terjadi, gunakan waktu secara efisien saat tes, manfaatkan sumber belajar digital dan teknologi, konsultasikan dengan dosen atau pembimbing. Baiklah, itulah tadi hasil makalah atau PowerPoint dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.